Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi integral lipat 2 atau integral iterasi. Sebelum kita memasuki materi mengenai integral lipat 2, kita sebaiknya mengingat kembali mengenai apa itu integral ya, integral tunggal. Integral tunggal itu tujuannya adalah mencari luas permukaan di bawah suatu kurva. Jadi misalkan ada seperti ini ya, ada kurva fx ya bergerak dari A sampai B. Nah, ini kan seperti bentuknya seperti sebuah persegi gitu ya, persegi panjang. Jadi jika kita ingin mencari luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi kita bisa anggap bahwa A sampai B ini lebarnya, atau fx juga bisa kita sebut panjangnya gitu ya, bisa dibolak-balik ya. P kali L itu artinya salah satu sisinya dikali salah satu sisinya juga gitu. Nah, makanya seperti ini ya. Misalkan A sampai B ini lebarnya, fx ini tingginya gitu ya, panjangnya. Maka lebar kurvanya sama dengan B dikurangi A ya. Ya, ini kan dari 0 sampai B. Bagaimana menentukan A? Panjang AB ya berarti B dikurangi A sehingga mendapatkan jarak dari A ke B ya. Habis itu ada lebar perbagian, yaitu B min A per N sama dengan delta X. Maksudnya apa ini? Ini untuk mengukur ini, kita mencari luas di bawah ini bisa dengan cara membagi bagian ini ya. Membagi satu persegi panjang besar menjadi persegi panjang yang lebih kecil yang ukurannya sama. Ya, jadi jika panjangnya tadi B min A, maka untuk dapat membagi luas persegi panjang itu menjadi persegi panjang yang lebih kecil, ya dibagi dengan N berapa misalkan. Kalau dibagi 10, maka akan menghasilkan lebar perbagian yang sama gitu ya. Seperti ini. Jadi itu delta X. Lebar perbagian ini adalah delta X ya. Nah, ini disebutnya XK. XK itu maksudnya X1 ini bagiannya ya. Jadi X bagian 1, X bagian 2, X bagian 3, 4 kan seperti itu integral ya. Membagi sebuah wilayah ya, menjadi bagian-bagian kecil, kemudian nanti dijumlah-jumlahkan gitu ya untuk mencari luas. Jadi sekarang kita sudah dapat lebar perbagian sama tinggi perbagiannya adalah fx ya. Kita lihat nih luas. Luas sama dengan A itu area ya di bahasa Inggris, sama dengan fxk dikali delta X. Jadi ini maksud fxk dikali delta X. Fxk berarti bagian mana nih? Misalkan fx1 dikali delta X-nya. Delta X selalu sama ya. Walaupun fxk-nya berubah, delta X-nya selalu sama. Karena sudah dibagi menjadi ukuran bagian yang sama ya. Jadi misalkan dibagi N kan dibagi rata gitu ya. Yang berubah adalah fxk-nya. Karena kurvanya bergerak ya, naik turun. Berarti nanti fx1 dikali delta X ditambah fx2 dikali delta X, seterusnya sampai K. Itulah integral ya. Jadi menjumlahkan bagian-bagian untuk mendapatkan luas keseluruhan. Berarti itu artinya adalah sigma ya. Jadi penjumlahan. Penjumlahan dari fx dikali delta X. Di mana K mulai dari 1 sampai N. Nah, sekarang ini apakah ini suatu hal yang sudah tepat? Ini masih aproksimasi atau perkiraan. Kenapa masih perkiraan? Karena jika N maka ini gimana Pak? Kan persegi panjang itu bentuknya garis lurus di ujung-ujungnya, di sisi-sisinya lurus, sedangkan kurvanya ini melengkung. Ya, jadi bagaimana kira-kira untuk mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi? Oh, berarti kita semakin kecilkan saja ini persegi panjangnya. Bagaimana caranya mengecilkan supaya, jadi kan kalau semakin kecil persegi panjang semakin teliti ya, kecil sekali. Dia berarti akan mengikuti pergerakan lengkungan itu, tapi tetap terlihat seperti garis lurus walaupun melengkung karena saking kecilnya ya. Kalau kita zoom suatu lingkaran, zoom nanti kan seperti hanya garis gitu ya, kecil sekali, jaraknya sangat pendek sekali. Maka bagaimana caranya? Maka menggunakan limit, dimana limit N mendekati tak hingga. Nah, ini berarti tadi K-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Jadi jumlah persegi panjangnya tak hingga sehingga menjadikan masing-masing XK itu kecil sekali sehingga menjadi teliti.
maka inilah yang lebih tepat nilainya, hasil nilainya. Maka ini adalah rumusnya, rumus integral ya. Fx dx dari A sampai B ya. Fx dikali dx, delta x itu dx, fx berarti ya nanti ini semua. Hasil penjumlahan ini semua gitu ya. Nah, berarti kalau integral 1 atau tunggal itu menghasilkan luas ya. Mari kita lanjutkan. Sekarang integral lipat 2. Integral lipat 2 itu tujuan adalah mencari volume di bawah suatu permukaan atau suatu bidang atau suatu wilayah gitu. Jadi tadi integral biasa itu mencari luas, sekarang adalah mencari volume. Berarti apa rumus volume? Sama dengan P dikali L dikali T. Kita ingat tadi P kali L itu adalah rumus luas permukaan ya, atau luas ya. Nah, dikali tinggi. Ini luas permukaan dari sebuah persegi gitu ya, persegi panjang atau persegi dikali tinggi. Nah, sekarang berarti ini kan X kali Y tadi ya, ditambah Z, tinggi itu Z-nya ya. Jadi misalkan seperti ini. Ya, ada sumbu X, sumbu Y, ada sumbu Z. Kemudian ada suatu permukaan di atasnya. Bagaimana kita mencari luas dari permukaan ini? Di bawah permukaan ini luasnya seperti apa sih? Oh ya udah, tadi kita sudah menggunakan teknik dibentuk jadi persegi panjang. Berarti kita juga ambil sebuah wilayah di bawah permukaan itu. Nanti kita proyeksikan sehingga mendapat seperti ini. Jadi nanti dapat volumenya. Seperti itu. Jadi tadi integral biasa itu kita cari yang luas ini. Nah, berarti sekarang ditambah tinggi. Integral lipat 2 menjadi volumenya ya. Jadi tadinya ini panjang kali lebar, sekarang dikali tinggi sehingga nanti kita bisa dapat volumenya. Nah, maka ini yang tadi luas permukaan tadi yang kita sudah dapat luasnya seperti ini ya. Ya, ini sumbu X, sumbu Y. Ini dari A ke B, ini C ke D gitu ya. Nah, ini juga panjang kali lebar tadi. Sekarang bagaimana mau menghitung volume itu? Jadi bagi-bagi jadi bagian kecil sih persegi panjangnya. Yang tadinya kita sebuah permukaan, sekarang juga permukaan ini kita bagi-bagi bagian kecil. Persegi panjang kecil-kecil lagi. Ya, kita bagi M, kita sebutlah M ya. M itu jumlah bagian pada sumbu X. Ada 3 ya, jadi ini M. Ini M nih, 1, 2, 3 itu M ada 3. N kita sebut sebagai jumlah bagian pada sumbu Y. Ada 2 ya. 2 baris 3 kolom gitu ya. Maka delta X sama dengan B min A per M ya. Jadi untuk yang panjang ini B min A per M. Jadi jumlah persegi panjangnya itu tadi. Kalau tadi kan B min A per N yang integral 1 ya. Sekarang kita B min A per N. Karena kita mau mencari panjang dikali lebar. Nanti Fx-nya itu adalah yang tingginya. Sekarang delta Y sama dengan D min C ya per N. Dapatlah lebarnya. Berarti luas masing-masing persegi sama dengan delta X dikali delta Y. Nah, tadi kan kita waktu integral 1 hanya delta X. Karena emang untuk mencari Fx tadi hanya membutuhkan X, nilai X. Sekarang kita butuh mencari nilai Z. Cara mencari nilai Z berarti perkalian X dengan Y gitu ya. Maka sekarang kita lihat. Ini tadi kita sudah dapat sampai delta X delta Y ya. Ini kita lihat nih, ini misalkan bagiannya. Persegi 1,1 persegi 2,1 ini maksudnya apa? Jadi yang dibaca adalah sumbu X dulu baru kolom. Jadi ini adalah persegi X1 Y1 nih. Ini persegi X1 Y2 gitu ya. Ini persegi X2,1 ya, jadi 1 di Y. Ini persegi X2 Y2 dan seterusnya persegi X3 Y1 persegi X3 Y2 dan seterusnya. Jadi naik ke atas begini ya bacanya. 11 12 13 14 seterusnya 21 22 23 dan seterusnya 31 32 33 dan seterusnya seperti itu ya. Maka sekarang kita mencari apa? Kalau sudah dapat luas masing-masing persegi berarti tinggal tadi delta X kali delta Y sudah. Berarti sekarang kita tinggal cari tinggi masing-masing persegi itu tadi ya. Persegi panjang tadi. Masing-masing persegi panjang ya kita sebut tadi XIJ itu ya.
Ini yang tadi X, I, J ya. Jadi X11, X12 gitu, Y11, Y22 gitu ya, dan seterusnya. Maka tinggi masing-masing persegi itu adalah F ya. Jadi fungsi dari X dan Y. Betul ya? Kalau tadi kita cari tingginya atau panjangnya di integral 1 itu adalah fungsi dari X. Karena kita membutuhkan nilai X. Sekarang untuk mencari tinggi masing-masing persegi merupakan fungsi dari X dan Y gitu ya. Ini maksudnya itu. Berarti sekarang kita lihat rumus volumenya. Sudah dapat tadi tinggi masing-masing sama sudah dapat luas masing-masing. Berarti tinggal V sama dengan luas permukaan. Ini luas permukaan, delta X dikali delta Y dikali tinggi-tingginya ini. Maka tinggal kita jumlahkan. Berarti ini kan penjumlahan Fxy dikali delta X delta Y ditambah Fx berikutnya dikali delta X delta Y ditambah dan seterusnya ya sampai M dan N ini seperti ini. Maka ada 2 ya, karena ada 2, ada penjumlahan dari X-nya, ada perubahan dari Y-nya. Ya, makanya ada 2 ini. Dikali delta X delta Y. Ini masih aproksimasi, masih perkiraan, belum teliti bagaimana tadi. Untuk agar lebih teliti, maka kita tambahkan limit. Di mana M, N-nya mendekati tak hingga, sehingga nanti perbagian perseginya ini semakin kecil sekali sehingga lebih teliti ya. Seperti ini. Maka untuk itulah berubah karena ada 2 penjumlahan ini. Jadi 2 lambang integral Fxy dx dy. Ini adalah rumus umum dari integral lipat 2. Mari kita lanjutkan. Ya, jadi tadi ini ya rumus integral lipat 2 nih, gini ada 2 lambangnya. Maka bisa kita bentuk seperti ini. Volume sama dengan integral ini R. R ini melambangkan region kalau di bahasa Inggris tuh ya, wilayah atau selang gitu ya. Jadi ada yang memakai D daerah, ada yang memakai S gitu ya. Tapi kita di sini pakai R saja ya. Fx-nya dA. dA ini apa? Artinya luas gitu ya. Luas tadi kan area, A ini A. A ini luas kan, jadi XY jadi dA. Ya. dA itu bisa dx dy atau dy dx ya. Karena tadi itu kita contoh dalam bentuk persegi, maka kan dibalik-balik tidak apa. Panjang kali lebar, boleh lebar kali panjang sama saja. Ini maksudnya gitu ya. Jadi nanti integralnya bisa kita kerjakan terhadap X dulu, baru Y. Bisa juga kita integralnya dilakukan terhadap Y dulu, baru X gitu. Ini maksudnya seperti itu ya. Maka ini delta A sama dengan delta X kali delta Y, delta A sama dengan delta Y kali delta X. Jadi sama saja. Untuk wilayah berbentuk persegi panjang, R sama dengan X, Y, di mana X itu dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D. Maka seperti ini bentuknya. Fxy jika dx duluan, kemudian dy, berarti dx, lihat nih, X A sampai B. Ini dx, yang paling dekat lambang integralnya selangnya adalah AB. Berarti yang dx ini yang duluan, selangnya juga yang di dalam. Ya, ini kaitannya. Karena X-nya AB. Maka dx terkait sama AB ini. dy itu di sini di rumusnya sama dengan C sampai D, berarti dy juga di bagian luar terkait sama selang yang ini, region yang ini ya. Seperti itu kaitannya. Maka sama juga jika kita ingin dy duluan, maka di sininya CD itu ya, selangnya berubah, ingat. Ya, jadi yang di bagian dalam itu juga selang yang dalamnya. Begitu juga dx menjadi AB-nya di luar sini ya. Tapi apakah nanti hasilnya sama? Ya, hasilnya akan sama. Baik, kita lanjutkan. Contoh ya, contoh pertama seperti ini. Ada integral lipat 2 dengan fungsi X ditambah Y kuadrat dA. R sama dengan X, Y, di mana X dari 0 sampai 1, Y-nya dari min 1 sampai 2. Seperti itu ya. Maka jawabnya bagaimana nih? Nah ini, seperti ini. Di sini di contoh ini diambil dx dulu. Kenapa? Sebetulnya boleh dy dulu. Sekarang kita lihat saja bagaimana menentukan apakah kita sebaiknya memilih dx dulu atau dy. Salah satu caranya adalah melihat
dari kemudahannya. Fungsinya mudah ya, diintegralkan maupun diintegralkan terhadap X mudah, diintegralkan terhadap Y juga mudah gitu. Berarti tinggal lihat selangnya. Mana yang sebaiknya lebih mudah kita kerjakan duluan. Karena di X-nya ada 0. Wah enak nih ada 0, nanti kan banyak yang hilang. Ya, jadi mendingan kita gunakan yang ada 0-nya saja dulu. Sehingga nanti ada bagian yang langsung hilang karena dikalikan dengan 0. Seperti itu. Maka sebaiknya kita kerjakan DX dulu seperti itu ya. Maka selangnya jangan lupa. Yang X ini ya 0 sampai 1 DX di dalam, 0 satunya juga di bagian dalam, D-nya di luar berarti juga terkait sama yang min 1 sampai 2. Seperti itu ya. Maka tinggal kita integralkan dulu terhadap X. Ya, ketika sudah diintegralkan berarti selangnya hilang, tinggal yang selang DY-nya yang belum hilang. Menjadi karena X ada jadi pangkat 2, X per 2 kuadrat ya. Ini berubah jadi ini. Y kuadratnya tinggal ditambahkan X saja. Lalu kita nanti masukkan substitusi nilai 1 dan 0 gini ya. D jangan lupa ditulis karena kita belum mengintegralkan terhadap D. Nanti jika lupa menulis ini takutnya kebingungan nanti. Mana variabel yang belum kita masukkan. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Dikali-kalikan semua, hati-hati. Nanti hasilnya kita samakan penyebutnya. 27/6 berarti hasilnya adalah 9/2. Jadi 9/2 ini adalah apa? Nilai 9/2 merepresentasikan apa? Yaitu volume di bawah permukaan, suatu permukaan X plus Y. Di bawah permukaan ini tadi selang ini. Ini ya, ini permukaannya ini loh. Ya. Kalau ini kan ini adalah tingginya ya. Ini tingginya nih kalau ini. Yang fungsinya tuh tingginya, DA itu luasnya, luas wilayahnya ya. Baik ya, kita lanjutkan. Ke contoh berikutnya ya, ada seperti 2XY DA, di mana R adalah 0 sampai setengah dan 0 Y-nya 0 sampai akar 1 min X. Bagaimana kita mengerjakan ini ya? Seperti ini. Sekarang diambilnya DY dulu. Ya, lihat ini. Jadi salah satu tipsnya adalah jika kalian menemukan selang seperti ini, yang satu konstanta ke konstanta. Jadi konstanta ke konstanta, 0 sampai setengah. Sedangkan ini konstanta ke fungsi. Jadi kalau ketemu kayak gini, salah satunya adalah fungsi, maka yang dikerjakan duluan fungsi. Jadi kita kerjakan Y dulu, DY. Ini fungsi di sini. Kenapa? Kenapa tidak yang konstanta duluan? Karena nanti jika belakangan, ya, jika yang fungsi itu belakangan dikerjakan, artinya kita kerjakan DX dulu, baru DY, berarti kan kita masukkan angka konstanta dulu. Kita masukkan angka dulu, baru belakangannya adalah fungsi. Maka nanti tidak dapat nilai luasnya. Maka kita harus masukkan yang bernilai konstanta belakangan ke dalam fungsi, sehingga nanti dapat sebuah nilai volume itu ya. Jadi tipsnya seperti itu. Kalau ketemu yang ada fungsi, kerjakan yang fungsi duluan. Maka kita lanjutkan ya, DY dulu. Integralkan terhadap DY. Terhadap Y berarti tinggal Y kuadrat per 2. 2-nya hilang ya. Tinggal XY kuadrat. Oke, kita substitusikan ini akar 1 min X. Maka akar 1 min X kita masukkan ke Y. Nah ini DX ini untuk mengingatkan, oh kita belum integralkan terhadap X, maka ini dimasukkannya ke Y ya. Akar 1 min X masukin ke Y, berarti gini ya. Karena kuadrat, akarnya hilang, tinggal 1 min X. Masukkan 0 ke Y, berarti tinggal 0. Seperti ini. Ini belum selesai, kita integralkan terhadap X. Maka seperti ini ya. Ini pertama kita distribusikan dulu, dikalikan ya. Jadi X kali 1X, X dikali min X kuadrat. Baru kita integralkan terhadap X. Dapat segini ya. Setengah X kuadrat min 1/3 X pangkat 3. Tinggal kita substitusikan selangnya setengah ya, 0 sampai setengah tadi. Berarti masukkan setengah ke X, masukkan setengah ke X pangkat 3, masukkan 0 berarti sisanya 0. Berarti nanti dapat hasilnya, tinggal perhitungan dengan hati-hati.
maka nilainya adalah 1/12. Jadi volume dari di bawah sebuah permukaan ini adalah 1/12 ya. Mari kita lanjutkan. Contoh berikutnya adalah seperti ini ya. Kita lihat X per 1 plus XY ya. Ini sekarang pembagian ya, fungsinya adalah suatu pembagian pecahan ya. Kita lihat nih 0 sampai 1, 0 sampai 1. Nah ini dua-duanya konstanta nih. Kita nih mau bebas mau ngerjain yang mana dulu. Kalau begini kita lihat fungsinya, karena tadi di awal kita fungsinya gampang, lihat selangnya. Selangnya mana yang lebih murah, ini sama. Ada nolnya, ada nolnya, ada satu, gampang semua perkaliannya. Sekarang tanggal berarti lihat fungsinya nih, susah nggak? Jika kita integralkan terhadap X, apakah akan lebih susah? Jika diintegralkan terhadap Y, apa lebih susah? Jadi cari yang lebih mudah. Carilah integral yang mengerjakan lebih mudah. Kalau di sini, bagaimana nih ngerjainnya kalau terhadap X? Ini kan sudah pasti selangnya 01, 01. Di sini kita saya dulu mendahului bahwa lebih mudah mengintegralkan terhadap Y. Jika kita kerjakan terhadap Y dulu, gampang, tinggal U ya. Substitusikan ke U. Kita anggap 1 plus XY ini U. Kalau misalkan turunan dari 1 plus XY terhadap Y, berarti tinggal apa? Tinggal X, berarti bisa. Tapi kalau kita terhadap X, bagaimana nih mengintegralkan terhadap X dulu? Menurunkan terhadap X. Hasilnya nggak seperti atasnya kan? Oke, jadi kita lanjutkan ya. Berarti kita gunakan caranya adalah 1 plus XY ini dianggap U. U sama dengan 1 plus XY, berarti turunannya DU-nya sama dengan X DY ya. Seperti ini ya. Mengerti ya? Ini diturunkan terhadap Y. Maka tinggal X. Y-nya hilang, satunya hilang, tinggal X. Kenapa ada DY-nya? Karena U itu diturunkan terhadap Y ya, jadi DU per DY aslinya. DU per DY sama dengan X, DU saja sama dengan X DY. Jadi lihat nih X DY. X DY bentuknya di sini nih. X kali DY. Berarti nanti kita ubah X DY ini jadi DU. Ya. Kemudian berarti apakah selangnya akan berubah? Tadinya kan kita terhadap Y, sekarang diintegralkan terhadap U. Berarti bagusnya ya selang Y ini kita ubah ke U dong. Ya gimana caranya? Berarti selang Y1 dan Y0 dimasukkan. 1 masukkan ke sini. Dapat berapa? 1 tambah X ya, masukkan ke sini. Jadi 1 tambah X kali 1, 1 tambah X. Masukkan Y sama dengan 0. Berarti tinggal 1 ya, karena ini udah jadi 0. Oke, berarti ini adalah selang barunya. Untuk U. Ya lihat ini ya, bentuk tadi. X DY jadi DU. Nah, jadinya seperti ini ya. Kan kalau DU-nya di atas bisa kita pisah ke sini jadi 1 DU kan. DU saja itu kan artinya 1 DU ya. Jadi 1 per U ini sudah jadi U, DU. DU selangnya juga berubah. Ya dari 1 sampai 1 plus X ini. Oke, berarti sekarang kita tinggal integralkan saja. Berarti 1 per U sama dengan ln U. Ya. Sudah hilang selangnya. DU-nya hilang, tinggal DX jangan lupa ditulis. Tinggal kita substitusikan saja. Maka ini masukkan 1 plus X ya ke U. Jadi ln 1 plus X. Ya, dikurangi. Satunya masukin ke U, ln 1 dx. Belum diintegralkan terhadap X ya. Maka ini hasilnya ya. Ln 1 kan hasilnya 0 ya. Berarti tinggal ini diintegralkan lagi terhadap X. Berarti sekarang ingat integral ln X rumusnya adalah X ln X min X ya. Ini. Jadi integral dari ln X sama dengan X ln X min X. Maka bentuknya seperti ini, tinggal ada satu tambahnya. Ya, X-nya ini. Berarti 1 tambah X ln 1 tambah X dikurangi 1 tambah X ya. Ngerti ya? Sama dengan rumus ini, hanya saja kan X-nya 1 tambah X ya di sini, di soalnya sekarang. Maka kita tinggal masukkan nilai satunya. 1 tambah 1, 2. Ln, masukkan 1 ke sini, 1 tambah 1, 2. Masukkan ke sini, 1. Minus 1 tambah 1, 0. Kita masukkan lagi 0
ke sini 1 tambah 0 1. 1 tidak perlu ditulis ya, karena 1 kali ln nggak usah ditulis. Kemudian masukkan lagi ke sini 0 1 tambah 0 1, ln 1 itu 0, jadi hilang. Masukkan 0 ke sini, min 1 tambah 0 ya, min 1 ya. Jadi ini hasilnya. Jadi boleh berhenti di sini ya. Atau boleh seperti ini, jadi A ln B sama dengan ln B pangkat A ya, boleh seperti ini. Jadi ln 4 min 1 karena 2 pangkat 2. Jadi hasilnya sampai di sini saja cukup ya. Nah, seperti itu ya. Jadi beberapa cara tadi sudah. Pertama adalah cari selang yang mudah. Ya, yang lebih mudah mana kerjakan duluan tadi jika fungsinya gampang diintegralkan. Yang kedua, jika selangnya ada yang konstanta ke konstanta, terus ada yang ke fungsi, kerjakan yang fungsi dulu, konstanta belakangan. Sekarang adalah selangnya mudah dua-duanya, tapi fungsinya agak susah diintegralkan ya. Jadi carilah yang lebih mudah. Jadi kalau nanti ngerjain soal ketemu integralnya kok susah banget ngerjainnya, coba ditukar. Tadinya misalkan ngerjain dx dulu, lah kok susah integralnya, coba dibalik, bisa saja itu menjadi lebih mudah ya. Mari kita lanjutkan ke contohnya ini. Nah, seperti ini. 4x pangkat 3 dA, R dibatasi Y sama dengan X min 1 kuadrat, dan Y sama dengan min X tambah 3. Wah, berarti ini sekarang kita hanya dikasih tahunya fungsi ini. Dua-duanya fungsi, ada dua fungsi Y. Y sama dengan X min 1 kuadrat, Y sama dengan min X plus 3. Bagaimana mengerjakannya? Pertama, jika seperti ini kita harus mencari titik potong ya, seperti ini. Jadi kalau titik potong berarti Y sama dengan Y, berarti X min 1 kuadrat sama dengan min X tambah 3. Berarti tinggal kita distribusikan ini ya, X kuadrat menjadi X kuadrat min 2X plus 1 ya, tahu caranya ya. Ini masih tetap. Kemudian kita pindahkan yang ruas kanan ke kiri semua. Sehingga ini menjadi 0, dapatlah ini. Ya, jadi X kuadrat dikurangi ini kan, ditambah jadinya, tambah X, jadi min 2X ditambah X, jadi min X. Ini jadi minus 1 minus 3 sama dengan minus 2 ya, seperti itu. Kemudian difaktorkan, dapat X min 2 dan X plus 1, sehingga X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 1. Sehingga jika kita masukkan nilai X2, X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1 ini, didapatlah Y. Saat dimasukkan 2 ke sini misalkan, min 2 tambah 3, berarti 1. Dimasukkan lagi yang min 1, jadi min 1 di min plus ya, 1 tambah 3, dapat Y4. Berarti ini adalah titik potongnya. Titik 2,1 sama titik min 1,4 itu. Cara mencari titik potong. Jadi kalau ketemu gini, cari titik potong dulu langkah pertama ya. Kemudian bagaimana nih kita mengerjakan integralnya? Bingung nih. Nggak ada selangnya. Kita udah dapat sih selang yang konstantanya ada nih. Tapi bagaimana? Ada X dulu, dy dulu nih. Nah, kalau seperti ini kasusnya, baiknya adalah kita menggunakan grafik. Jadi digambarin dulu nih. Fungsinya kita gambarkan dalam grafik. Jadi yang merah ini adalah X min 1 kuadrat ya, parabola ya. Jadi kalau X kuadrat saja berarti parabolanya ujungnya di titik baliknya di 0. Karena ini ada min 1 berarti dia bergeser 1X-nya. Ini kan 1 ya. 1, 2 gitu ya. Jadi satu kotak ini. Dua kotak menilai 1 ya. Maka X min 1 kuadrat seperti ini, dia parabolik ini. Hanya geser 1. Ya. Kemudian yang biru ini adalah min X tambah 3. Nah, kita sudah tahu titik potongnya. Ini adalah min 1,4. Jadi min 1X 4Y. Ini adalah 2X 1Y. Maka kita tahu daerah wilayah yang mau kita integralkan yang ini, mau dicari volumenya yang ini. Oke, sekarang bagaimana nih? Kita mau ngerjain dy dulu atau dx dulu. Jadi ini penggambarannya ya. Jika kita mengerjakan y dulu, maka nanti dibagi-bagi bagiannya. Kan tadi integral itu kan membagi bagiannya. Kita berarti membagi bagiannya secara vertikal, seperti yang mengikuti bentuk sumbu y. Jadi vertikal gini nih. Ya, lihat nih kursor saya. Berarti kita dari sini kiri ke kanan. Gini ya, pokoknya secara vertikal ya.
Jadi Y, karena kita kerjakan Y dulu misalkan, berarti gitu. Mengikuti bentuk Y, tapi pada akhirnya akan bergerak secara X gitu ya. Jadi bagiannya, untuk membagi bagiannya itu bentuknya adalah sesuai Y-nya, yang kita kerjakan di Y dulu. Tapi pergerakannya mengikuti yang X-nya yang belakangan, seperti itu. Jika kita kerjakan D itu namanya Y sederhana ya. Simple Y, atau kalau di bahasa Inggris itu Y sederhana jika kita kerjakan Y dulu. Jika kita kerjakan X dulu berarti itu X sederhana namanya. Berarti bentuknya adalah, karena X dulu berarti pembagian bentuknya. Ya, jadi dibagi-bagi daerah itu berdasarkan arah X ya, bentuk X. Jadi gini, horizontal, bergerak Y, jadi ke atas gini. Karena terhadap X dulu berarti geraknya gini, horizontal, pelan-pelan. Dibaginya seperti itu bidangnya. Nah sekarang menentukannya DX dulu, DY dulu. Sekarang jika kita kerjakan Y dulu, ini sudah dapat nih dua fungsi Y. Jika ingin kita kerjakan DX dulu berarti kita harus bentuk fungsi ini dalam bentuk X sama dengan, bukan Y sama dengan. Kita ubah dalam bentuk X sama dengan gitu ya. Kita lihat. Nah seperti ini ya. Jadi X sama dengan, ya kita ubah X sama dengan akar Y plus 1 ya. Jadi bisa nanti ya kalian diubah-ubah gitu. Ini dibuka dulu dan sebagainya. Nanti dapat X sama dengan akar Y plus 1. Maka jika seperti itu, karena ada akar Y berarti X ada 2 ya. Ada X sama dengan akar Y plus 1. Ada X sama dengan min akar Y plus 1. Oke ya. Seperti itu. Jadi tadinya Y sama dengan itu satu fungsi parabola ini. Jika diubah dalam bentuk X sama dengan, si fungsi parabola ini jadi bagi 2 ya. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan seperti itu. Kemudian yang Y ini kita ubah dalam bentuk X seperti ini. X sama dengan 3 min Y. Berarti jika kita ubah dari Y menjadi X sama dengan, dapat berapa fungsi? 1, 2, 3 fungsi. Dan jika Y hanya ada 2 fungsi. 1, 2. Nah berarti untuk mengerjakan seperti ini sebaiknya kita mencari yang paling sedikit bertemu fungsi. Maksudnya bertemu itu bagaimana? Misalkan yang X nih ya. Yang S kan si parabola ini dibagi 2 ya. Jadi ada akar Y dan min akar Y plus 1. Jadi kan bergeraknya yang X itu seperti ini ya. Jadi ketemu satu fungsi, ketemu satu fungsi, ketemu satu fungsi gitu ya. Fungsi lainnya jadi fungsi 1, fungsi 2, fungsi 1, fungsi 2, fungsi 1, fungsi 2. Pas sudah mulai masuk sini, fungsi 1, fungsi 3. Jadi ada 3 fungsi. Padahal caranya adalah mencari yang paling sedikit berubah fungsi. Jadi kita lihat yang Y bagaimana. Kalau Y ini parabola adalah satu fungsi, ini satu fungsi. Berarti kan kalau Y satu fungsi, fungsi 2, fungsi 1, fungsi 2, fungsi 1 terus hanya bertemu 2 fungsi. Maka bisa kita lihat bahwa akan lebih mudah mengerjakan Y dulu. Berarti ini adalah fungsi Y sederhana sehingga seperti ini jadinya. dy dx, maka Y-nya selangnya ini ya. X min 1 kuadrat. Karena ini di bawah tuh ya. X min 1 kuadratnya di bawah. Min X plus 3-nya. Nah, jadi akan lebih mudah jika digambar ya. Seperti itu D. Ya, baru dx-nya. Dx-nya dari mana nih? Berarti kan kita kerjakan ke arah X. Berarti dibatasi oleh titik potong ini. Min 1 sampai 2. Ya gitu ya. Karena bergeraknya begini. Y dulu. Dari min 1 sampai 2. Nah, kalau misalkan kita tadi kerjakan dx dulu. Misalkan kita kerjakan dx dulu, selangnya berapa dong? Kan mulai dari sini. Berarti dari 0 sampai y-nya berapa? Sampai 4. Berarti di sini 0 sampai 4. Jika tadinya kita kerjakan dx dulu. Tapi karena kita dy dulu begini. Dari min 1 sampai 2 selangnya. Seperti itu ya. Mari kita lanjutkan ya. Berarti sudah dapat ini bentuk tadi. Udah deh. Tadi bagian susahnya adalah tadi menentukan bentuk integralnya. Apakah y dulu, x dulu dan sebagainya. Jika sudah dapat ini berarti mudah ya. Berarti diintegralkan terhadap y. Gampang tambahin y. Berarti tinggal masukkan selangnya, substitusi. Jangan lupa dx-nya. Berarti ini untuk y ya. Ini untuk dimasukkan ke y. Maka sekarang kita tinggal
masukkan saja ini ya, min X tambah 3 dan ini ya, masukkan. Seperti ini. Karena Y-nya hanya di belakang, 4X3-nya bisa keluarkan ya. Kita keluarkan saja. Ya, tinggal ini masukkan dalam kurung. Berarti Y yang pertama, min X plus 3, dikurangi Y yang kedua yaitu X min 1 kuadrat ya. Seperti ini. Kemudian tinggal kita kali-kalikan saja. Ya, jadi saya yakin pasti kalian mudah ya bisa melakukan ini. Tinggal ketelitian dan kehati-hatian. Dapatlah segini, berarti tinggal kita integralkan terhadap X. Diintegralkan terhadap X bisa ya, jadi X pangkat 5, 6, 6 ya. 4, 5, 3, 4, 4 ya. Tinggal substitusikan, maka dapat seperti ini ya. Ini masih disederhanakan lagi, min 4, 6-nya disederhanakan, 8/4 disederhanakan jadi 2 ya. Bisa, masukkan saja, 2-nya masukkan, min 1-nya masukkan, maka dapatlah seperti ini. Ya, berarti hasilnya sama dengan 72/5 ya. Saya yakin kalian bisa menghitung ini. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini. Sampai sini saja. Mohon like dan subscribe-nya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.